Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niko di Gubuk IT. Pada video kali ini kita mau coba belajar tutorial PHP. Bagi teman-teman yang belum kenal apa itu PHP, sebaiknya saya saranin untuk teman-teman baca-baca dulu apa itu PHP. Tapi secara singkatnya, PHP itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah website. Jadi kalau teman-teman sudah ada gambaran sedikit tentang PHP ini apa, bisa lanjut di video ini, kita belajar bareng-bareng. Tapi kalau misalkan teman-teman belum kenal dengan PHP ini, mungkin bisa sedikit baca-baca dulu tentang apa itu PHP. Dan tools yang kita pakai di video kali ini yaitu ada dua, XAMPP dan juga Visual Studio Code. Bagi teman-teman yang belum ada toolsnya, silakan di pause dulu videonya, teman-teman download. Linknya ada di deskripsi, saya taruh di deskripsi untuk link XAMPP-nya dan link Visual Studio Code-nya. Untuk cara instalasi, silakan kalian searching sendiri untuk tutorial instalasinya. Oke, saya asumsiin teman-teman sudah install keduanya ya, sudah install XAMPP dan juga sudah install Visual Studio Code. Sekarang teman-teman pergi ke htdocs, bikin folder baru namanya belajar. Nanti di folder belajar ini kita akan mengumpulkan semua file-file yang ada di tutorial ini. Jadi nanti semuanya terkumpul, semuanya terdokumentasi jadi satu. Gitu ya teman-teman. Sekarang buka Visual Studio Code-nya. Teman-teman tarik folder belajar ini ke Visual Studio Code supaya kebuka. Oh, ini udah ada ya, maaf. Cancel, ini udah ada. Folder ini masih kosong ya teman-teman, belum ada isinya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngakses localhost belajar, maka belum ada isinya ya. Dia langsung index of belajar, artinya folder kita yang tadi kita buat sudah terindeks oleh web server atau XAMPP-nya. Nah, sekarang coba kita buat satu file, yaitu file index. Oh, ini. Satu file index.php. Jadi semua file PHP yang kita buat nanti, ekstensinya atau belakangnya ini harus titik .php ya teman-teman. Kalau teman-teman kelebihan satu aja P-nya, dia nggak bakalan bisa. Gambarnya juga beda kan. Tadi ada gambar gajahnya, itu gambar PHP teman-teman. Indeks PHP ini harus begini. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, oke. Klik enter. Nah, sekarang di dalam file index PHP ini, teman-teman silakan tuliskan tag pembuka untuk PHP. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah tag pembuka untuk folder PHP. Jadi di setiap file PHP nanti harus didahului dengan ini. Kalau kalian mau menjalankan sintaks atau menjalankan perintah-perintah PHP, harus dibuka dengan tag ini dan ditutup dengan tag ini. Itu wajib ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba tuliskan hello world. Nah, hello ini udah umum banget ya teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa nyoba kata-kata yang lainnya sih, cuman kalimat hello ini udah sering banget dipakai sama tutor-tutor programmer, ataupun juga mungkin pas kalian belajar di buku-buku juga kebanyakan pakai hello world ya. Oke, ini kita save, kita refresh. Nah, maka echo tadi yang kita tampilin itu bisa tampil teman-teman, hello world. Sementara ini di setiap folder itu, ketika kita ngakses sebuah folder di htdocs,
file yang akan kebuka pertama itu adalah file index PHP ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah menuliskan index PHP-nya di URL, langsung otomatis dia mengarahkan file utamanya ke index PHP ini. Sebenarnya kalau kalian tulis juga nggak apa-apa sih, index.php gitu ya, tetap aja. Cuman ketika kalian folder di sini nama filenya kita ganti, check.php katakanlah ya. Ketika kita refresh di sini, dia nggak bakalan mau, karena dia bukan file utama, yaitu file si index tadi, bukan file utama. Jadi dia nggak langsung kelihatan echo-nya yang di sini kita bikin. Harus kita tulis dulu check.php. Nah, seperti ini. Jadi dia nggak bisa langsung terindeks atau muncul langsung gitu. Beda sama indeks PHP. Nah, ini kita ubah lagi jadi indeks PHP. Nah, ketika sudah ini kita balikin dulu ke indeks PHP. Oke, selanjutnya kita coba mau naruh HTML di dalam PHP. Oke teman-teman, jadi kita kalau di struktur di penulisan HTML, kita nggak usah nulis PHP dulu, tapi kita nulis HTML-nya dulu. Nah teman-teman, kalau di Visual Studio Code tadi bisa langsung muncul ya. Kita tuliskan HTML, kita pilih HTML mau versi yang mana nih? Cuman yang paling umum kita pakai yang HTML5 ini. Paling umum banget. Nah, ini ketika kita save dan kita lihat lagi, filenya kosong, nggak ada isinya. Karena di body di sini kita belum ngisi apa-apa. Tapi di title, nama dokumen ini sudah sama. Oke ya teman-teman. Title ini untuk di tab browsernya di sini. Kalau kita ubah jadi nama kita, misalkan Gubuk IT, maka dia juga akan berubah Gubuk IT. Nah, sekarang kita mau pindahin nih tulisan yang tadi Hello World di body, kita mau tampilin lagi. Kalian bisa tulis aja di sini. Bisa tulis langsung. Tampil ya teman-teman. Bisa juga kalian pakai PHP nih, kayak tadi. PHP Hello World. Sama aja ya teman-teman. Bedanya di PHP kalian nanti bisa melakukan beberapa proses yang nanti kita juga belajar bareng. Intinya ketika kalian naruh di sini Hello World gitu ya, itu bakalan beda sama yang ada di tag PHP ini. Kalau yang di HTML kayak gini, kalian nggak bisa meroses apa-apa. Hello World aja udah kayak gitu, nggak bisa kalian ubah. Misalkan, saya mau tulisan H-nya jadi gede otomatis, W-nya jadi gede otomatis, itu nggak bisa teman-teman. Karena di HTML dia nggak bisa diproses. Sedangkan kalau di PHP, kalian mau bentuk kayak gimana ini Hello World, bisa. Mau kalian ambil H-nya doang bisa, mau digedein H-nya bisa, mau digedein W-nya bisa. Itu bisa diproses teman-teman, itu bedanya. Oke, kita lanjut. Ini kita hapus dulu, kita bikin H1. Kita tulis di sini daftar karyawan. Nah, kok jadi gede tulisannya? Ya, karena di sini kita pakai atribut H1. H1 itu header 1. Ini kalau tulisan header itu ada sampai 6 ya teman-teman. Ini kalau kalian copy sampai 6. Terus ini kalian ubah H2, H3, H4, H5, H6. Di sini juga H3, H4, H5, H6. Ini bentuknya beda ya teman-teman. Jadi ukurannya pun beda. Ukuran H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Ini kita refresh. Nah,
Bisa kelihatan teman-teman, H6 itu paling kecil. Oke, bisa dipahami ya. Kalau nanti kalian mau belajar tentang penulisan HTML, mungkin nanti saya buatkan videonya HTML 1.1 bagi yang mau belajar juga. Supaya ketika kalian bikin suatu website, tampilannya gitu ya. HTML kan karena berhubungan dengan tampilan, PHP berhubungan dengan logic, HTML berhubungan dengan tampilan. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang coba kalian hapus dulu. Sekarang kita coba mau bikin table nih. Kita mau bikin table. Ini kalau di Visual Studio Code kalian tinggal tulis aja table ya, terus enter, maka akan muncul table. Nah, dalam table, ini kalau kita refresh pun belum jadi apa-apa ya teman-teman, masih kosong. Nah, di dalam table saya mau ada baris. Ada baris table row atau TR. Kita bikin table row atau TR. Nah, di dalam baris ini saya mau ngasih yang pertama nih TH, table head. Jadi kayak judul atasnya gitu nanti. Contoh nomor, TH lagi, nama karyawan. Nah, kita cukup bikin 2 aja ya. Nah, ini kalau kalian refresh, ini tabelnya nggak kelihatan. Gimana caranya biar tabelnya kelihatan? Kalian kasih atribut border di tabelnya. Nah, yang atribut kayak gini kalian belajarnya di HTML, karena ini bukan basically PHP. Atribut HTML. Nah, ini kita tambahkan atribut border, isinya 1. Jadi nanti dia bikin garis di setiap tabelnya. Jadi tabelnya nanti ada garis biar bisa kelihatan. Nah, seperti ini teman-teman. Ada nomor, ini table head, nomor, dan nama karyawan. Nah, ini kan baru judul table nih teman-teman. Gimana caranya kita nambahin data di dalamnya sini? Kayak nomor 1, nama karyawan siapa gitu. Teman-teman tinggal bikin lagi aja TR, table row. Tapi dalamnya bukan TH atau table head, melainkan table data atau TD. Nah, TD ini adalah isi dari data table kalian. Yang nomor 1, nama karyawan TD lagi, Agus katakanlah. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Bedanya apa TH sama TD? Sebenarnya ini bedanya cuma di terangnya aja ya teman-teman. Ini kalau TH otomatis dia agak ngebol gitu, ada agak ngebold, ada agak tebel. Tapi kalau table data dia agak tipis. Ya, kelihatan ya. Oke, mungkin cukup dulu tutorial pada video kali ini supaya nggak panjang-panjang banget ya. Saya mau bikin video ini per batch, jadi kalian nanti memahaminya pun nggak begitu panjang, karena saya juga dulu jujur ketika belajar pemrograman pun ketika belajar lama-lama malah jadi bosen, malah jadi putek, karena mikirnya itu benar-benar keras ya teman-teman. Makanya saya mau bikin video ini nggak terlalu lama, tapi nanti per video kalian bisa mahamin, dan nanti ketika materi mungkin udah saya rasa cukup, akan kita buat video untuk studi kasus. Jadi nanti kita akan buat real case, bikin satu aplikasi sampai jadi, tapi yang sederhana aja, nggak usah muluk-muluk, nggak usah keren-keren, yang penting fungsionalitasnya jalan. Di akhir ketika nanti materinya saya rasa udah cukup. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya nanti teman-teman kalian juga bisa ikut belajar bareng kita. Terima kasih.